Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan selamat menyertai sesi kali ini, program baru saya iaitu bagaimana cakap dalam English, dalam bahasa Inggeris jikalau ayat itu telah kamu bina, telah kalian bina dalam otak atau secara bertulis dan ingin bercakap atau menulis dalam bahasa Inggris. So, hari ini, sesi ini kita akan cuba bagaimana kita menterjemah bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Okay? So mungkin ada orang yang bertanya, adakah cara ini dapat dilakukan sekiranya seseorang itu ingin menyampaikan sesuatu secara bertulis atau bertutur dalam bahasa Inggris, tetapi ia berfikir dalam bahasa Melayu. Adakah cara ini dapat dilakukan? Bagi saya tidak mustahil. Boleh. Kita boleh lakukannya sebab bahasa utama kita susah. Kita begitu sahaja kita belajar bahasa asing dan kita terus boleh kita cuci bahasa utama kita, bahasa lidah kita delete semua. Dan kita terus fikir dalam bahasa Inggris dan tulis dalam bahasa Inggris dan bertutur dalam bahasa Inggris. Saya rasa agak susah kalau buat begitu. Sebab bahasa lidah kita memang sudah diukir dalam jiwa kita. Jadi bagaimanalah kita tiba-tiba menggunakan 100% bahasa Inggris untuk belajar Inggris. Walaupun itu cara yang terbaik, cara itu mantap, tetapi adakah ia practical? Is it practical? Bagi saya, sebab saya sendiri menerima bulat-bulat bahasa Inggris sebab saya belajar di convent dan saya semasa orang British baru meninggalkan Malaya. Tetapi ada banyak sister-sister, father-father, padri-padri, orang Eropah, orang dari England, dari Spain, dari Meksiko yang tidak terus balik ke negara mereka. Waktu saya belajar sekolah rendah, convent, saya tidak pernah belajar bahasa Cina. Saya pandai bercakap bahasa Cina. Saya pandai faham juga. Tetapi saya tidak pandai tulis bahasa Cina ataupun membaca bahasa Cina. Sebab saya 100% I'm an English educated student. Saya 100% menerima bahasa Inggris sebagai bahasa saya. Jadi darjah satu lagi, sekolah saya ada sister, guru besar kami pun dari Meksiko, dari Spain, dari Eropah, England, dan mereka tidak balik ke negara mereka walaupun negara kami, kita itu sudah merdeka, mereka masih di Malaya. Jadi saya dilatih untuk berfikir dalam bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris dalam perbualan, dalam penulisan. Bagi kalian waktu mungkin dalam tahun 1970-an, 80-an, boleh dikatakan sistem pendidikan kita sudah tukar semua dalam bahasa Melayu, bahasa nasional kita, bahasa rasmi negara kita. Jadi saya boleh kata kalian semua, kecuali lebih tua daripada saya, kalian semua itu menerima bahasa Melayu sebagai bahasa utama di sekolah, di rumah. Jadi jikalau tiba-tiba semua delete, tiba-tiba semua fikir dalam bahasa Inggris, terima Inggris bulat-bulat,
Saya rasa ini sesuatu yang tidak praktikal, and it won't happen. Mustahil ia berlaku. Sebab pasti kamu akan fikir dalam bahasa Melayu dulu. Lepas itu baru cakap, oh kalau dalam bahasa Melayu saya cakap begini, English bagaimana. Jadi kita belajarlah cara ini, kita switch. Kita panggil language switching. Kita tukar, kita menterjemah dari bahasa ini ke bahasa yang lain. Sama ada bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, apa-apa sajalah. Oke, so bagi saya tidak salah dan tidak mustahil kita boleh buat sedemikian. Dari bahasa Melayu switch ke English, tidak mustahil dan tidak praktikal lah kalau saya menyuruh kamu delete semua bahasa Melayu, terus fikir dalam English, dengar dalam English, memahami dalam English, cakap dalam bahasa English. Itu sangat idealistik, walaupun itu cara yang terbaik, cara yang mantap. Tetapi adakah ia praktikal? Itu yang saya ingin bertanya. Oke, so kita akan coba ini. Sebelum saya bermula, izinkan saya untuk berkongsi dengan kalian perkembangan terbaru bagi pihak saya sini. Buku saya yang kedua, Dr. Lee's Method, Level 2, dalam 2 bahasa. Penerangan dan nota-nota dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu, 2 bahasa. So senang untuk memahami peraturan-peraturan grammar. Tetapi memang latihan itu dalam bahasa Inggris sahaja. Sebab kita sedang belajar English grammar. Tetapi saya pun bekalkan contoh bagaimana membuat latihan. Dan di belakang buku terdapat jawapan semua yang lengkap. Dan buku ini mempunyai 40 bab, 40 bab, level 2. Level 1, level 2 itu sudah dihantar ke kilang untuk dicetak sebuah untuk saya menyemak. Lepas itu saya akan memberi mereka kelulusan untuk mencetak dengan jumlah yang lebih besar. Buat masa ini mereka buat satu untuk saya lah, sebuah buku sebagai sampel untuk saya menyemak, sama ada semuanya diurus dengan baik atau tidak. Dan buku ini belum siap lagi, walaupun dihantar pada 13 hari bulan Disember, sebab saya bukan satu-satunya pelanggan kilang pencetak ini. Mereka ada banyak pelanggan, jadi saya mesti tunggu giliran saya. Jadi berharap kalian pun sabar menunggu, oke? Dan buku itu berwarna ungu, purple color, latar belakangnya sini. Tetapi desainnya sama seperti buku ini, level 1. Oke, level 1 ini latar belakangnya biru langit atau biru laut. Tapi yang baru itu ungu, purple Oppo, telepon Oppo, belakang purple, sangat cantik. Dan sini saja tukar level 2. Jadi jikalau kamu ingin memesan buku ini, sila WhatsApp kepada saya. Beritahu saya sahajalah bahwa kamu ingin memesan. Harga saya tidak tahu, sebab buku belum juga dicetak. Oke? Apabila saya tahu sesiapa yang ingin memesan, waktu saya tahu harganya, saya pasti akan WhatsApp kepada kamu dan beritahu kamu lah cara memesan dan berapa duit. Sekarang hanya beritahu saya lah bahwa kamu ingin memesan buku ini, ingin membeli. Dan ini level 1. Level 1 masih ada stok jikalau kamu ingin mempunyai satu koleksi. Dari level 1 sampai level 7, sama juga lah, WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Oke, WhatsApp kepada saya. Dan untuk kursus baru tahun 2022, bulan Januari saya akan melancarkan 2 kursus. Satu di atas itu pemahaman penulisan grammar dan struktur ayat, struktur semula ayat dan panjangkan ayat. Oke, ini setiap malam Isnin pukul 8 hingga 9.15 malam.
dan mula pada 17 hari bulan Januari 2022. Dan lagi satu kelas percakapan pertuturan. Tahap permulaan kita gunakan bahasa Melayu seperti di sini dan kita belajar bagaimana terjemah ke dalam bahasa Inggris. Ini setiap hari Selasa malam pukul 8.30 hingga 9.30 dan bermula pada 18 hari bulan Januari 2022. Oke, jikalau kamu ingin menyertai kursus ini, bagi tahu saya juga, WhatsApp kepada saya. Oke, WhatsApp di sini. Dan marilah kita coba. Selepas makan malam, kami makan es krim coklat sebagai pencuci mulut. Dalam bahasa Inggris macam mana? Dalam bahasa Inggris, kalau saya ikut susunan bahasa Melayu boleh ke tidak? Boleh. Selepas makan, after makan malam, jadi after dinner. Saya gariskan dulu. Kami makan, we. Kita boleh cakap had atau kita boleh cakap ate masa lalu. Chocolate ice cream. Sebagai es. Dan pencuci mulut dipanggil dessert. Bukan dessert. Dessert itu gurun. So jangan cakap I want dessert. Saya mau gurun. Dessert semua pasir. Buat apa? Oke, dessert. Double S. Kalau yang gurun itu satu S sahaja. Oke, habis. So after dinner, we had atau we ate chocolate ice cream for dessert. Ataupun mula dari we. Kita boleh mula dari we. We had chocolate sebagai es dessert selepas makan malam, after dinner boleh juga. Sebab itu saya garis after dinner. Sebab after dinner itu boleh diletakkan di depan, boleh juga diletakkan di belakang. Okay, so we had chocolate dinner. I'm sorry, chocolate dinner pula. Chocolate ice cream. Saya pun tidak ada tempat untuk menulis. As dessert after dinner. Jadi sebagai itu es. Okay? Setiap pagi mereka bangun awal untuk sembahyang subuh. So every morning, saya garis juga. Every morning. Mereka they bangun, wake up, awal, early, untuk for. Okay? Untuk for. Kadang-kadang untuk itu to. Okay? For. Kalau tak mau cakap for, cakap apa? Kalau tidak mau cakap for, kita cakap for. Atau kita boleh cakap, saya rasa lebih baik saya tulis di bawah. For, kita boleh ganti dengan to do. Jadi untuk itu bukan setiap kali gunakan for, boleh gunakan to juga. To do, so saya cakap begini, for subuh, prayers.
Sudah. Ataupun to do subuh prayers. Boleh juga. So, kita boleh cakap for subuh prayers ataupun to do subuh prayers. Terpulang kepada kamu. Terpulang kepada kamu. Kepada kalian. Sama ada kalian ingin bercakap for atau to do subuh prayers atau Zohor prayers. Kadang-kadang kita juga dengar wuduk wuduk prayers sama juga. Semua gunakan for ataupun to do. Okay? So begitu sahajalah. Subuh prayers, Zohor prayers, kadang-kadang sembahyang wuduk, sama juga wuduk prayers, sama juga. Okay? So setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan video saya. Okay? Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk memberi saya like, share dan subscribe. Okay? Selamat tinggal.